وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين لهذا المسجد بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala diringankan kaki kita untuk menghadiri salah satu majlis yang sangat dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri halaqah diniyah atau majlis taklim yang Nabi mengatakan ini merupakan salah satu taman surga. Kalau kalian menemukan ada taman surga itu, maka hendaklah kalian mampir. Dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang biasanya orang berlibur dengan keluarga, kita masih bisa menyempatkan diri untuk menghadiri kajian pada kesempatan kali ini yang merupakan kajian pengganti yang mungkin terakhir karena Ustadz Fikri alhamdulillah sudah sampai ke tanah air ya. Insya Allah mungkin minggu-minggu berikutnya beliau akan mengisi kembali kajian rutin di Masjid Jami Darussalam ini. Ini awal mulanya saya tidak tahu kalau saya ngisi kajian ini, tapi baru diinformasikan pada hari Ahad terkait dengan bahwa ada pengajian di hari Ahad. Ustadz Fikri belum bisa mengisi pengajian ini karena memang baru datang, biasanya masih capek. Akhirnya berdasarkan kesepakatan tema yang kita akan ambil adalah tema yang sekaligus akan habis dibahas, yaitu tentang persoalan penting yang seringkali kita jarang memperhatikan yang terkait dengan ahkamul janazah, hukum atau aturan yang terkait dengan persoalan orang yang sudah meninggal. Kita nanti nggak akan bahas tentang bagaimana prosesi memandikan, mengkafani, bukan itu. Di dalam kaitan ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah terkait dengan ketika seorang muslim akan menjemput kematiannya. Misalnya orang kalau meninggal pada umumnya didahului oleh sakit. Biasanya begitu. Kalau ada orang yang meninggal tidak didahului oleh sakit, itu jarang. Ada masih sehat, meninggal, tapi jarang. Biasanya menurut kebiasaan umum orang kalau meninggal itu didahului oleh sakit. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kewajiban kita? Yang kedua, menjelang kematiannya. Pada saat ketika sakaratul maut. Itu kadang-kadang kita sering keliru itu. Ada seorang mau meninggal pasti akan mendapati yang disebut dengan sakaratul maut atau al-ihtidar, di mana kematian mendatangi dia saat itu. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan an-naz'ah. Allah mencabut nyawanya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim? Setelah itu, pada kondisi seorang yang pas meninggal, apa yang harus kita lakukan?
Nah, setelah itu beberapa hari setelah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW terkait dengan persoalan-persoalan itu. Yang pertama, ketika seseorang yang akan meninggal didahului oleh satu penyakit, maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah yang pertama menengok orang yang sakit. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam ini ajaran sosial. Jadi kalau ada orang yang sakit di antara kita umat Islam, maka kewajiban kita, kewajiban ini bukan sesuatu yang sunnah, tapi kewajiban. Kewajiban kita adalah menengok orang yang sakit. Karena ini adalah sesuatu yang penting, harus ada dalil. Begitu. Dalam Islam itu kalau sesuatu itu penting, harus ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib. Beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wattiba'il janazah. Kami, kata Al-Bara' bin Azib, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perintahnya? Iyadatil marid. Menjenguk, menengok orang yang sakit. Yang kedua, wattiba'il janazah, dan mengantar jenazah. Jadi mengantar jenazah ke kuburan itu perintah Rasul. Bukan keinginan-keinginan kita, tapi perintah Rasulullah yang nanti kita akan bahas. Dan hadis ini hadis sahih. Kenapa hadis ini hadis sahih? Karena yang meriwayatkan adalah imam hadis yang sangat ternama, 2 orang lagi. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah hadisnya sahih. Maka hadisnya sahih, maka konsekuensinya adalah kita harus mengamalkan hadis ini. Apa yang diamalkan? Menjenguk orang sakit. Jadi nanti kalau ada yang sakit di antara kita, kalau kita ada kesempatan, jenguk dia. Lalu apa yang dilakukan? Nah, ada hadis Nabi yang masih memperkuat persoalan terkait dengan menjenguk orang sakit, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga sekaligus sebagai keponakan Nabi. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Sami'tu, aku mendengar. Siapa yang didengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Kata Nabi, jika seorang muslim menengok seorang muslim yang sakit pada pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, maka 70.000 para malaikat itu akan berdoa buat orang itu hatta yumsi, sampai sore hari. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang sakit, lalu kita jenguk dia pagi hari, itu 70.000 malaikat mendoakan kita, berselawat kepada kita sampai sore hari. 70.000 Pak. Kira-kira banyak nggak tuh? Oh banyak banget tuh, 70.000 doain. Satu malaikat aja doain, Allah kabulkan. Apalagi 70.000. Karena malaikat tidak pernah ingkar dan maksiat kepada Allah. Wa in adahu asyiyatan, kalau seandainya dia menjenguknya pada malam hari, asyiyah, isya, asyiyah, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Para malaikat yang berjumlah 70.000 itu akan mendoakan dia sampai pagi hari.
Jadi kalau malam hari kita jenguk orang yang sedang sakit, kata Nabi, 70.000 malaikat mendoakan orang itu sampai pagi hari. Kalau paginya lagi kita jenguk dia, malaikat mendoakan sampai sore hari, begitu terus. Dan hadis ini hadis sahih. Nih, hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Kalau hadis itu hadis sahih, maka implikasinya kita harus mengamalkan hadis tersebut. Jadi kesimpulannya adalah menengok orang sakit hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi yang mempunyai kesempatan. Kalau punya kesempatan, kalau dia sibuk banget, ya mungkin hukumnya bisa berubah. Tapi kalau seandainya dia punya kesempatan, maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk dan menengok orang sakit. Yang berikutnya adalah kalau kita menjenguk orang sakit, jangan cuma diam doang. Tetapi yang kedua adalah kita mendoakan orang yang sedang sakit. Ini saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di dalam kitab tersebut dikatakan wal mustahabbu, disunnahkan ayyakula untuk berdoa dengan doa ini. Apa doanya? As'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyasfiyaka. Aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan istana yang agung, untuk menyembuhkan engkau. Ayyasfiyaka. Berapa kali dibaca ini? Sab'a marat. Berapa kali itu? 7 kali. Jadi kalau ada kita datang menjenguk orang sakit nih, yang kita lakukan adalah doain dia. Doanya gimana? As'aluhal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Yang artinya aku bermohon kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik istana yang agung, agar Allah menyembuhkan engkau, dibaca sebanyak 7 kali. Lima ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, man ada maridon lam yahdurhu ajalu faqala indahu sabamar. Barang siapa yang menengok orang yang sakit yang belum sampai ajalnya. Kita kan bisa bedain orang yang sakit yang memang akan sampai ajalnya dengan orang yang sakit belum sampai ajalnya. Bisa bedain nggak, Pak? Bisa nggak? Bisa. Kalau ada orang yang sakit yang akan sampai ajalnya, bisa kita kenali. Dan ada orang sakit yang belum sampai ajalnya, kita bisa kenali. Dan ini doanya bagi orang yang sakit yang belum sampai ajalnya. Nanti kalau orang yang sudah sakit akan sampai ajalnya, lain lagi ceritanya. Kita nggak bicarakan itu. Kata Nabi, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit yang belum sampai ajalnya, maka dia berdoa buat orang itu dengan doa yang di atas atau doa yang di bawah ini, itu sebanyak 7 kali. Jadi kita laksanain. Kalau seandainya ada saudara kita yang sakit belum sampai ajalnya, kita doain ini. Apa doanya? Pendek. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Berapa kali? 7 kali. Kira-kira bisa hafal nggak nih? Bisa ya? Gampang itu. Al-Fatihah aja yang 7 ayat hafal. Al-Baqarah aja hafal tuh. Apalagi cuma 1 baris ini. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka sebanyak 7 kali. Itu adabnya orang Islam. Islam itu indah. Yang berikutnya adalah
bacain surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sakit kita datang, setelah kita doain, bacakan Al-Fatihah. Ditambah lagi Al-Ikhlas, ditambah lagi Al-Falaq dan An-Nas, doakan, dibacakan itu. Kalau orang-orang Salafi Wahabi dia nolak ini. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah ini diperintahkan untuk membacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kira-kira gampang ini? Gampang ya. Pertama doanya tadi, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai surat An-Nas. Yang berikutnya, kalau jenguk orang sakit jangan nakut-nakutin. Ente ini sakit apa? Sakit ini. Anda punya teman kemarin sakit ini mati. Jangan. Jangan kita takut-takutin. Karena semakin dibuat seperti itu semakin mati dia cepat. Karena takut kan? Jadi kita berikan gembira. Gembirakan, ini penyakit kecil. Ente sabar, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Tohur, biasanya gitu. Jangan ditakut-takutin. Kalau orang sakit itu diberikan motivasi supaya sembuh. Karena kegembiraan, kebahagiaan itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau semakin dibikin down, semakin dibikin ditakut-takuti, itu akan mempengaruhi hormon kebahagiaannya. Sehingga membuat dia cepat mati itu. Kecuali kalau kita memang dendam sama dia. Kita datang jenguk, kita bilang, Anda punya teman penyakit gini mati tuh. Nah, dia cepat mati tuh. Hati-hati juga. Yang berikutnya adalah menguatkan hati orang yang sakit untuk sabar dan husnuzan. Itu Islam, ajarannya luar biasa. Jadi bagi orang yang sakit, sebelum datang ajalnya, itu ada adabnya. Tata caranya diajarkan Islam. Jadi Islam itu agama indah. Di agama lain tidak kita temukan yang begini. Di Islam itu agama indah. Jadi kita kuatkan hati orang yang sedang sakit itu untuk sabar. As-sabru dia. Nabi mengatakan sabar itu seperti cahaya. Maka sabar itu bisa menerangi. Sesuatu yang diterangi bisa menjadi bahagia, bisa sembuh. Sabar. Nabi menggunakan kata dia, bukan nur. Nur itu artinya cahaya. Tapi Nabi mengatakan as-sabru dia. Artinya apa? Cahayanya itu bisa memberikan sesuatu perubahan. Sabar. Karena kalau kita nggak sabar, Pak, kita nggak akan seperti ini sekarang. Dan sabar itu hukum alam. Coba Bapak di dalam kandungan. Baru 3 bulan, tapi nggak sabar. Nggak sabar, 3 bulan. Mau keluar dari rahim ibunya. Mati nggak? Mati nggak, Pak? Mati. Nggak sabar nih bayi. Saya sudah 3 bulan, lama banget di perutnya, saya mau keluar lah. Mati nggak? Mati. Termasuk orang yang masih balita, nggak sabar, langsung mau perguruan tinggi. Kira-kira bisa mati nggak tuh orang? Bisa mati. Jadi sabar. Kita ini, sabar itu adalah hukum alam. Kita sampai seperti ini, kalau bukan karena kesabaran, kita nggak akan sampai seperti ini. Jadi kesabaran itu adalah hukum alam, dan ketika kita memiliki sifat sabar, itu akan menerangi kita dan membuat hidup kita lebih nyaman. Dan kita bisa rasakan, kita ditimpa musibah. Musibah kita ditimpa. Tapi kita nggak sabar. Malah kita mengeluh. Dan mengeluhnya seperti mengeluh orang yang tidak terima apa menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa berbahaya terhadap dirinya. Bisa kena penyakit. Tapi kalau orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, maka itu bagus buat dia. Lebih tenang. Saya ini gagal nih. Ya alhamdulillah masih diberi hidup. Meskipun gagal nggak apa-apa, masih ada kesempatan kedua. Sabar. Jadi ada sesuatu yang bisa memotivasi kita menjadi lebih baik. Termasuk husnuzon. Husnuzon saya sama Allah. Kita sudah banyak beramal. Semoga dengan amal itu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Meskipun amal perbuatan kita belum tentu bisa masukkan kita ke dalam surga. Tetapi kita husnuzon, semua amal perbuatan yang kita lakukan yang tidak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah akan mengundang rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sebanding surga dengan apa yang kita lakukan. Saya bayangkan, coba Bapak bayangkan, Nabi Adam hidup di dalam surga, melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya? Makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Kesalahan Nabi Adam cuma satu, itu pun kecil, makan buah khuldi, dikeluarin dari surga. Sekarang kita, kesalahan kita banyak nggak nih? Tadi pagi melakukan kesalahan nggak? Bohong sama istri, ya kan? Nanti sore juga banyak kesalahan, kita hitung aja kesalahan kita itu. Kita hitung aja itu. Mintanya surga. Kira-kira sebanding nggak? Nggak sebanding. Tetapi kita minta keridhaan dan kasih sayang Allah, supaya dengan keridhaan Allah dan kasih sayangnya kita dimasukkan ke dalam surganya. Kalau kita minta surga dengan amal perbuatan kita, ada sebanding. Sampai ketika Nabi ditanya sahabat, termasuk engkau ya Rasulullah tidak akan masuk surga? Enggak. Dengan amal perbuatan yang kulakukan tidak akan masuk surga. Illa antagammadallahu birahmatihi. Kata Nabi, kecuali Allah berikan kasih sayangnya kepadaku. Nabi ingin mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini bagian untuk mencari kasih sayang dan keridhaan Allah. Makanya kita menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian-pengajian, melaksanakan ibadah, itu tujuannya adalah untuk menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada dalil ya. Ini diambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Di sini disebutkan oleh penulis kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaibi, dia mengatakan wa yustahabbu ayyusabbiral marida wa kulla mubtala. Disebutkan disunnahkan. Istahabba, mustahab itu sunnah. Disunnahkan untuk menguatkan hati orang yang sakit bersikap sabar. Wa kulla mubtala, dan semua orang yang ditimpa musibah. Lil amri bihi fi qaulihi ta'ala, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, karena kesabaran itu adalah karena pertolongan Allah. Dan ada ayat lain yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa terbatas. Jadi orang-orang yang sabar itu pahalanya nggak terhitung. Wasabru, dia kata Nabi, sabar itu adalah cahaya. Di sini ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang ada seorang perempuan datang kepada Rasul, dia berkata, ya Rasulullah, ud'illaha ayyasfiyani. Ya Allah, mintakan kepada Allah untuk menyembuhkan aku. Nabi mengatakan, in syi'ta da'autullaha fasyafaka. Kalau engkau mau, aku akan meminta kepada Allah untuk menyembuhkan engkau. Wa in syi'ti fasbiri wala hisaba alik. Kalau engkau mau, engkau sabar. Jangan minta saya untuk berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan engkau. Wala hisaba alik. Maka dosa-dosamu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit yang diderita itu menghapuskan dosa. Makanya kemudian ada dua pandangan itu. Kalau yang pertama, dan ini pandangan dari mazhab Maliki, dia mengatakan kalau Anda sakit jangan berobat. Tapi kita jangan pakai yang ini, mati kita. Kalau Anda sakit jangan berobat, karena ini fadilah, kebaikan. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah untuk berobat. Sunnah untuk berobat. Saya mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi ulama Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang tidak berobat karena sakit, itu lebih utama. Itu pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kalau ada orang yang sakit, dia tidak mau berobat, mungkin dia pakai pandangan itu tadi. Tetapi kalau dia meninggal karena sakitnya, jangan salahkan keluarganya. Tetapi pemahaman saya pribadi cenderung
kepada mazhab Syafi'i mengatakan kalau Anda sakit, Anda berobat. Ketika Anda sudah selesai berobat lalu meninggal, terlepaslah beban kewajiban kita. Karena kita udah ikhtiar. Tinggal dipilih. Mau pilih yang mana? Berobat, mati. Sekali berobat mati, tidak berobat mati juga. Jadi kalau ada orang di sekitar kita yang begitu, itu pandangannya begitu. Jangan juga disalahin, di pilihannya. Tapi keluarganya kadang-kala Anda sanggup melihat, ya akhirnya dibawa juga ke rumah sakit. Kira-kira ada yang nggak begitu? Di sini? Ada ya? Ada. Nah yang berikutnya adalah, kita langsung saja percepat. Nah, yang berikutnya adalah menjelang kematian. Tadi sebelum kematian, ini menjelang. Yang disebut dengan menjelang kematian itu dalam bahasa Arabnya al-ihtidar. Dia sudah sakarat. Sudah dalam posisi di mana kematian akan mendatangi dia. Tandanya apa? Kakinya mulai dingin. Tuh kaki. Tuh kakinya dingin. Kalau Anda sakit tiba-tiba kakinya dingin, hati-hati tuh. Hati-hati sudah itu. Nah ini diajarkan oleh agama kita. Gimana caranya kita sebagai seorang muslim ketika mendapati saudara kita yang keadaannya lagi begitu? Yang pertama, itu membaringkan orang yang sedang ihtidar ini di dalam keadaan sakarat. Bagaimana? Membaringkan badannya, mukanya menghadap kiblat. Berarti dia begini. Dibaringkan begini. Bukan begini ya, tapi begini. Mukanya menghadap kiblat. Miring. Dikasih miring begini. Menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa, maka dia punya wajah dan kakinya menghadap kiblat. Berarti posisinya seperti Bapak ini. Dia mustalqian. Apa namanya? Apa enggak rentang? Celentang. Tapi mukanya begini, kakinya menghadap kiblat. Itu yang kedua. Yang pertama, dia menghadap kiblat, wajahnya diginikan, dibaringkan seperti itu. Muka menghadap kiblat. Jadi kalau ada yang mau kasih contoh nggak? Coba Ruli, kasih contoh. Ini kalau kasih contoh bisa keterusan, repot ini. Di sini aja. Jadi posisinya miring ke sana. Posisi berbaring. Nah, berbaring menghadap sini. Nah, begitu. Itu menghadap kiblat. Hah? Jarang. Jadi centang ya. Kalau itu yang kedua. Tapi biasanya yang utama itu adalah membaringkan badannya dengan muka menghadap kiblat sebelah sini. Seperti tadi. Makanya harus adat ini. Ada dikasih bantal atau apa? Diganjal. Nah, itu salah satu adabnya. Silakan. Saya pikir satu rim keterusan ini. Repot kita ini. Nah, ini ada kutipan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Dr. Wahba, yang menulis tafsir Al-Munir. Jadi, tafsir Al-Munir ditulis oleh pengarang kitab ini. Tapi dia fikihnya ada 8 jilid. Tentang 4 pendapat madhab. Di sini disebutkan idja'uhu ala jambihil aiman ilal kiblah. Dibaringkan dengan lambung menghadap ke kiblat. Maksudnya mukanya. Ittiba'an di sunnah sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW anil baitil haram tentang Ka'bah, kiblatukum ahya'an wa amwatan. Kiblat kalian itu adalah Al-Baitul Haram, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Wali qawli Hudzaifah, dan berdasarkan perkataan Hudzaifah, wajjihuni, hadapkan diriku menghadap Ka'bah. Wa qawlu Fatimah Az-Zahra, perkataan dari Fatimah Az-Zahra, istri Nabi, li Ummi Rafi, kepada Ummu Rafi, dia mengatakan, bali bi al-kiblah. Hadapkan aku
kepada kiblat. Jadi menghadap kiblat. Fa in ta'adzara dzalika, kalau sulit melakukan itu, lidikil makan, karena tempatnya sempit. Wa nahwi, atau seperti keadaan seperti itu yang sulit, yudau mustalqiyan ala qafahu wajhi wa qadamahu nahwal kiblat. Maka seperti posisi yang kedua tadi, dihadapkan kepada kiblat. Li'annahu aisaru li khuruji ruhi. Karena itu lebih mudah untuk keluar ruhnya. Biar mudah. Karena ruh itu diambil dari mana? Dari mana? Dari kaki. Ditarik tuh. Makanya nanti orang yang sedang sakaratul maut, ditarik kakinya, dia gini nih, naik ke atas. Matanya ke atas. Ditarik, seret, dilihat. Makanya orang yang meninggal, matanya terbuka. Betul ya? Karena dia melihat ruhnya, ditarik ke atas. Coba perhatikan saja orang yang meninggal. Sering. Jadi dari kaki ditarik, makanya kakinya dingin ke atas, dingin tuh. Ditarik ke atas. Anda bayangkan, ini roh menyatu dengan badan. Dia tarik, sakitnya tuh. Sesuatu yang menyatu dengan badan, dia tarik satu-satu, pelan-pelan ditarik tuh. Kira-kira sakit dia tuh. Seperti kulit tuh, binatang yang diambil kulit itu satu-satu. Kalau masih hidup, teriaknya tuh. Teriak. Sakit itu. Kelihatannya nggak sakit. Yang merasakan yang sedang sakarat. Kita nggak merasakan, tapi kita lihat dia matanya mulai beda. Makanya kita ditarik tuh sampai keluar ini matanya terbuka. Makanya kita nanti disunahkan pada saat ketika orang sudah meninggal, tagmidu ainaihi, disuruh tutup matanya. Dan ini nih yang terbuka diikat dengan perban. Betul ya? Karena dia terbuka. Jangan dibiarkan terbuka karena nggak enak dilihat. Jadi diikat nanti. Nanti diajarkan di dalam ajaran agama kita. Wa in syaqqa alaihi, wa in syaqqa alaihi, ini bagaimana cara pakainya nih? Gak bisa ya? Wa in syaqqa alaihi, kalau seandainya sulit, syaqqa itu basyaqqa, sulit. Bisa kasih lihat ya? Iya. Pakai ini ya. Nih, wa in syaqqa itu artinya sulit. Maka disebut kata masyaqqah. Masyaqqah itu sulit. Wa in syaqqa alaihi, kalau sulit melakukan itu, taraka ala hali. Dia tinggalkan seperti keadaan semula. Enggak usah dipaksa. Maksudnya gitu. Wa yusannu tajri'ul muhtadir bima'in baridin bimil aqatin aw qatanatin mathalan. Dan disunahkan untuk memasukkan air yang dingin dengan sendok kepada orang yang sedang sakarat al-muhtadir. Muhtadir itu orang atau al-muhtadar, orang yang sedang didatangi oleh maut. Makanya orang kalau sedang sakaratul maut kasih minum. Nih, kasih sendok air dikasih minum atau dengan kain ditaruh di bibirnya. Sunnah. Kira-kira kita nggak begitu nggak? Begitu ya, Ustaz? Nah itu ajaran agama kita, agama Islam. Karena agama kita ini agama yang benar-benar datang dari Allah, maka semuanya sesuai. Beda kalau agama buatan, ini agama langsung dari Allah. Jadi semuanya logis, sesuai dengan akal pikiran manusia. Maka orang yang sedang meninggal dunia pada saat ketika dia sakarat, langkah-langkah kita seperti itu awalnya. Bisa dipahami ya? Yang kedua, mentalkinkan syahadat. Jadi talqin la ilaha illallah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat para ulama. Ini tulisannya kecil banget ini. Bisa kelihatan nggak? Kecil ya? Nah, saya baca dari sini aja lah, nggak kelihatan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, itu disebutkan talqinuhu asyhadata barratan. Mentalkinkan orang yang sedang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah sekali aja. Jangan berturut-turut, jangan terus-menerus la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan. Itu bikin panik dia.
marrah sekali. Wahya la ilaha illallah, yaitu dengan perkataan la ilaha illallah bi an yaqulal qaribu indahu dzalik, dengan orang yang dekat dengan dia, kerabatnya di sisi dia mengatakan itu. Jadi kalau saat orang sedang sakaratul maut, jangan semuanya ngumpul di dalam kamar. Ini semuanya ngumpul keluarganya, ada yang ngobrol, ada yang macam-macam, suruh keluar. Satu atau dua orang saja yang masuk dalam kamar mentalkinkan. Jadi begitu Pak. Kalau kita ada saudara yang sedang sakaratul maut, keluarga-keluarga suruh keluar. Apalagi yang tidak berjilbab, keluar. Yang tidak pakai hijab, keluar. Yang masuk ke dalam kamar, baca surat Yasin. Yang satu membantu talqin. Begitu. Jangan yang tidak punya kepentingan, orang luar, apalagi pakai di film kan, lagi di kamera kan, orang lagi sakarat. Sekarang begitu. Divideokan, nanti di-upload di YouTube lagi. Sakaratul maut ustadz ini. Kurang ajar ya. Itu bahaya Pak, itu fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Nah, kita baca supaya ada dasar bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang didatangi oleh kematian, mautakum, bukan yang sudah mati ya, yang sedang didatangi oleh kematian atau sakaratul maut, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Wazida fi riwayatin, ditambahkan dalam satu riwayat, fa innahu laisa muslimin yaquluha indal maut illa anjathu minan nar. Kalau seorang muslim mengatakan la ilaha illallah ketika kematiannya, maka Allah akan selamatkan dari api neraka. Maka keberuntungan yang terbesar kalau akhir hidup kita, perkataan kita adalah la ilaha illallah. Makanya setiap kita berdoa, kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itu penting. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tuh baca. Atau ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ij'al khaira a'mari akhiraha wa Allahumma ij'al khaira umri akhiraha wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yauma alqaka. Itu doa dari Nabi. Nabi ajarkan. Ya Allah, jadikan akhir umurku itu yang terbaik. Dan jadikan amal perbuatanku yang terbaik adalah yang di akhir. Khawatimah. Itu doa. Saya pakai doa itu. Saya nggak banyak doa saya cuma itu aja. Mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah ampuni, udah. Minta rezeki, Allah yang atur semua. Kalau soal rezeki, Allah sudah atur semuanya. Tetapi kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, itu yang paling baik. Sebagaimana para nabi-nabi diminta di doanya itu dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, semuanya minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, di dalam itu ada perkataan dari ini, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Karena ini kitab perbandingan mazhab ya. Nah, kata mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, yulaqqin nadban atau yulaqqanu nadban asy-syahadatani qabla al-gargarah. Orang yang sedang dalam keadaan sakarat itu ditalkinkan sunnah. Kapan ini? Qabla al-gargarah, menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Tahu gorgoroh? Tahu gorgoroh ya? Ini saya contohkan gorgoroh ini. Ini saya minum air. Itu gorgoroh. Maaf keluar sedikit. Itu namanya gorgoroh. Kalau orang mau meninggal kan ada begitu itu bunyi. Nah, bukan ngorok. Hah? Iya, bahasa Betawinya apa? Jadi bunyi, ada orang meninggal begitu kan? Nah, sebelum itu, sebelum dia gorgoroh, kata mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, talkinkan.
Li'annal aula la tuqbalu biduni tsaniyah. Tetapi kata penulis kitab ini jangan dipaksa. Kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, jangan. Biarin saja mengalir. La ilaha illallah, tunggu. Ketika dia diam aja, la ilaha illallah. Kalau dia bilang, la ilaha illallah, udah. Nggak usah dipaksa lagi. Sekali cukup. Marah. Jangan dipaksa berkali-kali. Itu bikin panik dari orang yang akan meninggal dunia. Jadi mentalkinkan itu adalah bagi orang yang sedang menghadapi kematian, bukan orang yang mati. Tuh, talkin. Oke. Yang berikutnya adalah membacakan Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan sunnah membacakan surat Yasin. Ini diambil dari kitab yang sama. Para ulama Hanafi dan mazhab Syafi'i kontemporer juga mengatakan sunnah membaca surat Ar-Ra'du. Jadi Yasin dan Ar-Ra'du, 2 surat. Kalau dia sakaratnya lama, kan ada orang sakaratnya lama itu. Tambah surat Ar-Ra'du. Kenapa? Kata Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, perawi hadis yang 7 yang terbanyak, dia mengatakan dapat mempermudah keluarnya ruh. Jadi kalau ada orang yang sakaratul mautnya lama, dibacain Yasin juga tidak mempan, tambah 1 surat. Surat Ar-Ra'du, surat ke-13 di dalam Al-Quran. Jadi surat ke-13 itu Ar-Ra'du. Nah itu dibaca itu. Suratnya nggak panjang, paling cuma berapa halaman itu. Yang berikutnya adalah kalau ini udah selesai tadi, udah selesai. Setelah dia sakaratul maut berarti dia meninggal. Betul Pak ya? Ketika dia meninggal, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Ada lagi diajarkan oleh agama kita. Yang pertama adalah ini tagmidu ainaihi, tutup matanya. Kenapa tutup mata? Karena pada saat ketika orang sakaratul maut itu terbuka matanya dan mulutnya terbuka. Dan itu biasa kita lihat. Jangan kita bilang, oh, ini orang matinya nggak bener nih, masa matanya terangkat, mulutnya terbuka. Enggak. Memang orang yang sakaratul maut begitu karena dia diangkat dari kaki, ditarik lalu sampai tenggorokannya sampai keluar dari mulutnya itu. Matanya melihat terus sampai ke atas. Makanya kalau kita lihat di YouTube orang lagi sakaratul maut itu Pak, yang lagi main bola, lagi nyanyi, dia gini-gini semua itu ke atas. Kenapa? Karena dia lihat rohnya itu terangkat. Maka setelah terangkat matanya mengikuti rohnya, maka dia terbuka. Mulutnya tertutup, mulutnya terbuka. Maka kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk menutupkan matanya dan menutup mulutnya. Nah, ini ada. Tagmidu ainaihi wasyaddu lahyaihi bi asabati. Menutup kedua matanya dan mengikat ini nih apa ini di sini? Jakun ya. Di sini disebut lihyah. Lihyah itu ya jenggot, tapi di sini jakun. Dengan apa? Dengan perban, dengan kain. Bi asabah. Wa li alla yabqa famuhu maftuhan, agar mulutnya enggak terbuka. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Abi Salma radhiyallahu anhu wa qad syaqqa basaruhu ay sakhasa fa agmadahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kamarnya Abi Salma sementara dia sudah meninggal dan matanya terbuka. Tidak tertutup. Lalu kemudian Nabi fa agmadahu. Nabi menutupkan matanya. Rawahu Muslim. Hadis Muslim sahih. Yang berikutnya adalah melemaskan persendiannya. Kalau orang meninggal itu kaku badannya. Badannya kaku semua, tangannya kaku. Kalau dia meninggalnya begini terus dia. Iya kan? Nanti dilemaskan sampai dia lemas gitu. Hah?
Ya baca bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Jangan cari-cari bacaan, repot juga nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih lemas saja. Seperti kita ngelemaskan badan kita. Nah, apa dasarnya? Dasarnya itu nih. Di sini disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islami, ini bukan Al-Fiqhul Islami tapi kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ada kitab yang kedua yang ditulis oleh Said Muhammad Mustafa Al-Khin. Di sini bagi orang yang sudah meninggal, kewajiban kita adalah yang kedua, talyinu mafasilihi, melemaskan persendian jenazah. Waradda atau waraddu kullin minha ila makani, dan mengembalikan semuanya itu ke tempatnya. Kalau tangannya tadi begini, kembalikan tempatnya, dikasih lemas. Bisa dipahami Pak ya? Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah ini perut biasanya kembung. Kalau orang meninggal itu perutnya kembung. Itu disunahkan kita meletakkan sesuatu yang berat di perut. Ini ada wad'u syai'in tsaqilin ala batnihi kayla yantafiqa fayaqbahu mandaruhu kama yundabu satru jami'i badadihi bi thawbin khafif. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya dia tak terbuka. Lalu kemudian membuat orang yang melihatnya jadi nggak enak, pemandangannya nggak bagus. Sebagaimana disunahkan menutupi semua badannya dengan kain yang bukan yang tebal ya, tapi dengan kain yang tidak terlalu tebal, yang biasa aja. Misalnya kain seperti kita ini yang kita pakai namanya thawbun khafif, atau dengan pakaian yang tidak terlalu tebal. Jadi kalau sudah meninggal itu dilepaskan baju-bajunya itu Pak, baru dikasih kain. Setelah dilemaskan persendiannya, ditutup matanya, kemudian diletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya supaya dia tak terbuka. Karena itu bisa membuat tidak enak pemandangan mayit. Yang berikutnya adalah melepaskan semua pakaiannya dan meletakkan di pembaringan. Yusannu naz'u jami'i thiyabihi minhu, disunnahkan melepaskan semua pakaiannya, waduhu ala sariri, dan meletakkannya di pembaringan atau sesuatu yang sama dengan tempat tidur, mimma huwa murtafi'un anil ard, yang posisinya itu tinggi di atas, jangan di bawah. Kita ini banyak lihat orang meninggal ditaruhnya di bawah, betul Pak ya? Taruh di bawah, di lantai, taruh di tempat tidur lebih tinggi, murtafi. Pakai balai? Hah? Masa nggak ada? Dibikin aja pakai itu, taruh. Saya sering lihat itu kalau takziah orang meninggal kan, taruh di bawah. Kita jalan di atas begini-begini, lewat. Harusnya taruh di atas, di balai. Murtafiun anil ard, lebih tinggi dari tanah, di atas. Wa tawjihuhu lil kiblati kasa'atil ihtidar, dan dihadapkan ke kiblat seperti pada saat dia sedang sakaratul maut. Gitu. Posisinya begitu, jangan sembarangan aja orang taruh sembarangan aja situ. Taruh di belakang, di pojok lagi. Kemudian orang bacain surat Yasin itu, dia di bawah. Taruh di atas. Kira-kira banyak yang nggak begitu di sini Pak, di Kemangi Semaik ya? Banyak tuh saya lihat. Bukan ada, banyak, karena sering kita lihat. Tapi nanti kalau kita udah tahu, kasih tahu dia, pakai balik-balik lah. Oh balik-baliknya nggak ada, dipinjemin, susah amat sih, dibikinin. Nah musola aku harus buat itu tuh, nanti dipinjamkan. Lumayan itu buat bagian dari pemasukan kotak amal. Jadi kalau kita udah tahu informasinya, jalanin. Banyak yang udah tahu itu. Yang berikutnya adalah setelah itu baru prosesi jenazah. Saya nggak jelaskan ini karena ini panjang. Misalnya memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nanti Bapak perhatikan di dalam madzhab Syafi'i, kadangkala kita akan temukan satu pendapat yang agak aneh
tetapi dia yang paling kuat. Yang paling kuat. Kalau kita menyolatkan jenazah, ini jenazah kita sholatkan. Jadi katakan di sini ada jenazahnya. Posisi kita kalau jenazahnya laki-laki di mana? Saya berikan contoh ya. Ada yang mau volunteer tiduran sini. Ri. Latihan sebelum terjadi. Ini posisi ente kan di sini nih. Ya. Celentang. Bukan begitu, begini kan? Biasa kita gini kan? Kalau saya di sini laki-laki, berarti di sini. Betul kan? Ini menurut mazhab kita yang biasa. Padahal di dalam kitab fikih yang paling afdol adalah meletakkan sebagian anggota badan ini di sini. Karena apa? Supaya di sebelah kanan kita itu adalah anggota badannya. Jadi posisinya dibalik. Kebalik. Iya begitu. Nah, ini yang paling afdol, tapi nggak pernah dipakai. Paling afdol di sini. Tuh. Di sini sebelah kanan kita itu adalah anggota badannya. Itu yang paling afdal. Tapi yang kita lakukan sehari-hari seperti yang tadi. Nah, kalau kita nanti ketemu mazhab fikih yang paling kuat dalam kitab fikih Syafi'i yang itu tadi. Tapi nggak pernah dipakai. Saya nggak berani bilang di sini. Takut nanti saya diusir. Dia bilang ente buat ajaran baru katanya. Repot. Sudah cukup nih. Nah, itu terkait dengan persoalan menyolatkan jenazah. Saya pernah itu di Masjid An-Namirah di Palu mengisi pengajian rutin kitab fikih. Itu menjelaskan itu. Saya bawa kitabnya. Namanya Al-Busrul Karim. Itu menjelaskan tentang al-afdalu yang paling utama ketika menyolatkan jenazah. Posisi jenazah adalah yang paling banyak bagian badannya di sebelah kanan imam. Kalau kita biasa itu yang sebelah banyak badannya di sebelah kiri imam. Yang kita lakukan sebelah kiri imam. Tapi yang utama sebelah kanan imam. Tapi jarang dilakukan. Kira-kira yang biasa kita lakukan keliru enggak? Enggak keliru. Ini kan soal utama atau tidak utama. Nanti sewaktu-waktu saya akan bawakan kitabnya, saya akan beritahu. Insya Allah nanti di pengajian malam Selasa itu nanti saya buka itu. Bahwa ada pendapat yang ternyata lebih kuat itu yang jarang dipakai oleh kita. Pada itu yang paling kuat. Nah, untuk prosesi jenazah nggak mungkin ini dijelaskan sekarang karena ini adalah membutuhkan waktu tersendiri. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Ini ada materi tersendiri. Dan ini adalah prosesi yang kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan itu semua. Yang berikutnya adalah sebelum jenazah itu dikuburkan, sunnah kita mengantarkan jenazah. Jadi kalau sudah sholat jenazah, jangan cuma duduk di masjid. Kalau ada waktu, antar sampai kuburan. Kalau ada waktu. Kenapa? Nabi pernah mengatakan ini. Nah, ini ada dalilnya. Bisa dilihat nggak di dalilnya? Ini nih. Bisa ya? Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha. Apa ini? Falahu qirat. Wa man syahida hatta apa ini? Yudfana ya? Hatta tudfana kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalainil azimain ay minal ajri. Nabi mengatakan barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah dari saat ketika dia dimandikan sampai dikafani hatta yusalli alaiha atau hatta yusalla alaiha sampai dia disolatkan, falahu, maka orang itu yang menghadiri prosesi jenazah sampai penyolatan dia dapat 1 qirat, pahalanya 1 qirat.
Wa man syahida, barang siapa yang menghadiri prosesi jenazah, dari memandikan dia hadir, sampai mengkafani dia hadir, sampai menyolati dia ikut, hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, kana lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Kemudian Nabi ditanya, mal qiratani ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan 2 qirat? Nabi mengatakan, qala mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar. Ai minal ajri, pahalanya. Jadi kalau kita ada orang meninggal hadir pada saat pemandian, pengkafanan, sampai sholat kita ikut, penguburan kita nggak ikut, tasyiul janazah ngantari sampai kuburan kita ikut, berapa qirat kita dapat? 1 qirat, maksudnya seperti 1 gunung yang besar pahalanya. Kalau kita hadir sampai penguburan, 2 qirat, 2 gunung yang besar pahalanya. Ada yang mengatakan seperti gunung Uhud pahalanya. Artinya besar. Kalau kita ingin investasi akhirat sebanyak mungkin di akhirat, setiap ada orang meninggal hadiri, pahalanya besar. Jangan cari-cari orang meninggal, itu cari-cari supaya hadir. Di mana yang meninggal ya? Jangan. Tapi kalau ada tetangga kita yang meninggal, hadiri. Nggak kenal, ya nggak apa-apa, nggak kenal orang meninggal kok. Yang kenal, yang udah meninggal belum tentu nanya kita, hadiri. Sampai mandikan. Kenapa? Dapat pahalanya besar. Dan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi perempuan itu tidak disunahkan. Ini, amman nisa'u fala yustahabbu lahunna dzalik. Tetapi perempuan tidak disunahkan mengantarkan jenazah. Perempuan cukup di rumah aja lah, nggak usah ikut jenazah itu ke kuburan, nggak usah. Nih, bal huwa khilafu sunnah, bahkan hukumnya makruh, bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau ada perempuan mau ikut ngantar jenazah, suruh di rumah aja lah, nggak usah ikut. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika sampai di kuburan dia melakukan hal-hal yang bisa melanggar sunnah, fitnah. Dia nangis lah, dia teriak lah, macam-macam, itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya dia bisa bertahan dari itu, orangnya tangguh, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau orangnya lemah, jangan. Kita tahu ini keluarga kita yang perempuan orangnya lemah, ini nangis mulu, ini teriak-teriak, meratap dan sebagainya, jangan kasih ikut. Tapi kalau dia kuat, nggak apa-apa. Jadi ilatnya itu adalah supaya tidak muncul fitnah pada saat penguburan, sehingga perhatian orang tidak lagi ke kuburan, tapi ke orang yang bermasalah itu. Tapi kalau tidak ada masalah, silakan. Jadi Islam mengajarkan kalau tidak ada masalah, dipersilakan. Yang berikutnya adalah adab mengantarkan jenazah. Ini perlu, Pak. Apa? Yang pertama, kalau kita mengantarkan jenazah itu ayyusayyi'aha masyiyah, ngantarinya sambil jalan. Kalau kita nguburinnya di agak jauh, di Jipeeng misalnya, kuburan Jipeeng, kan udah bisa masuk mobil. Awalnya pakai mobil nggak apa-apa, nanti pas tapi langsung pakai diantar masyiyah. Fa'in apa di sini? Fa'in ahabba ayyarkaba fil auda falbasa. Kalau seandainya dia suka mengendarai kendaraan pada saat pulangnya nggak apa-apa, perginya itu berjalan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Imam Bukhari, berarti hadis sahih. An Tsauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin wa huwa ma'al janazah fa aba ayyarkabaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberikan satu unta untuk dia kendarai padahal dia bersama jenazah. Fa aba ayyarkaba. Rasul tidak mau mengendarai unta itu. Falamman sarafa, pada saat ketika beliau sudah selesai penguburan jenazah, utiya bidabatin farakiba, dia diberikan unta, dia dikendarai. Faqila lahu, lalu ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa seperti itu? Innal malaikata kanat tamsi falam akun li arkuba wa hum yamsun falamma dhahabu raqibtu. Kata Nabi, para malaikat pada saat ketika kita mengantarkan jenazah, mereka juga ikut.
dalam keadaan tamshi. Apa tamshi? Jalan. Falam akun li arkuba. Aku tidak mau mengendarai, wahum yamsun. Sementara mereka berjalan. Falam akun li arkaba wahum yamsun. Aku tidak mau mengendarai kendaraan unta, sementara para malaikat hum yamsun, mereka berjalan. Falamma zahabu, ketika para malaikat sudah pergi, rakibtu, baru saya naik unta. Jadi dia malu sama para malaikat, malaikat jalan kok dia pakai kendaraan. Itu adab. Kalau ada guru jalan, ini jangan naik kendaraan, maksudnya gitu. Jadi adab. Itu adab Rasulullah kepada para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang membawa jenazah dalam keadaan tidak terhormat, sambil berlari, sambil keteriak-teriak dan sebagainya, itu nggak boleh. Yahrumu hamlul janazati ala hayatin muzriyatin au yukhafu minha sukut. Diharamkan membawa jenazah dalam keadaan yang menghinakan si mayit, atau dikhawatirkan dengan membawa jenazah itu bisa jatuh tuh mayit itu. Kan ada orang yang bawa jenazah sampai tergesa-gesa, itu enggak boleh itu. Sampai mayitnya bergerak-bergerak begitu. Itu enggak boleh. Segera iya, tapi jangan sampai menghinakan jenazah sampai kemudian jenazah itu jatuh dari kurung batang. Wa yusannu an tuhmala fi tabut. Disunahkan jenazah itu dibawa di dalam peti. Jadi kasih peti. Kalau di sini namanya apa? Kurung batang. Kurung batang. Terutama kalau perempuan. La siyama idza kanat imra'atan. Maksudnya apa? Li ayatan li takrimillahi ta'ala al-insan, karena menjaga pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah muliakan manusia, kita juga harus muliakan dong. Maksudnya gitu. Yang berikutnya adalah, kita ngebut aja, nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan. Yukrahul lagtu asna'a tasyi'il janazah. Kalau kita bawa jenazah, jangan ngomong teriak-teriak begitu. Apalagi sampai la ilaha illallah, la ilaha, jangan. Kalau kita mau la ilaha illallah, pelan aja. La ilaha illallah, la sendiri aja. Tapi jangan sampai la ilaha illallah sampai orang itu minggir semua dengar suara kita. Di sini dimakruhkan, yukrahul lagtu asna'a tasyi'il janazah, bal yusannu alla yarfa'a sautahu bi qira'atin wala bi dzikrin wala ghairihima wal yasta'id an dzalika bit tafakkur fil maut. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manji disebutkan makruh kita berbicara keras pada saat ketika mengantarkan tasyi', mengantarkan jenazah. Bahkan yusannu, kenapa diputus ya? Tetapi disunahkan untuk tidak meninggikan suaranya dengan membaca atau berzikir atau selainnya. Artinya apa? Kalau membaca Quran jangan sampai teriak-teriak suara keras, atau dengan zikir dengan keras, nggak boleh, makruh. Tetapi sebaliknya kita diperintahkan untuk tafakkur bil maut. Pada saat ketika mengantar jenazah itu kita merenung bahwa kita juga akan mati. Yang berikutnya adalah, kita ngebut aja nih. Al-afdalu ayyamsiyal musayyi'una amamal janazati ala maqrabatin minha. Yang utama, apa yang utama? Orang yang mengantarkan al-musayyi'un itu berjalan di depan jenazah. Jadi kalau kita bawa jenazah, kita di belakang atau di depan? Biasanya belakang. Ini di mana nih? Amamal janazah ala maqrabatin minha. Yang paling utama adalah orang yang mengantarkan jenazah itu berjalan di depan jenazah, dekat dengan jenazah. Kita kebalikannya semua. Kita di belakang jenazah, jenazah yang duluan. Padahal kita di depan jenazah dulu tuh. Nanti ada yang bawa usungan dekat jenazah itu. Bukan di belakang. Itu yang afdal.
Bagaimana kalau seandainya kita di belakang jenazah? Ya nggak apa-apa. Tapi afdolnya adalah kita berada di depan jenazah. Kenapa? Li'annahum sufa'a'u laha indallah. Karena orang yang mengantarkan jenazah itu sufa'a, pemberi syafaat. Kepada siapa? Kepada jenazah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanasaba, maka yang paling cocok ayyakunu fi muqaddamatiha, maka yang paling cocok yang mengantarkan jenazah al-musayyi'uni yakunu fi muqaddimatiha, berada di depannya. Apa dalilnya? Ini hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar. Beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Saya melihat Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Wa ruya aidan, diriwayatkan juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, ar-rakibu yasiru khalfal janazah wal mashi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Ada juga riwayat mengatakan orang yang berkendaraan ini yasiru khalfal janazah, berjalan di belakang jenazah. Kita terbalik, yang kendaraan di depan jenazah, seharusnya berada di belakang jenazah. Dan orang yang berjalan bisa di belakang khalfaha, bisa di depan, dua, berarti nggak ada masalah. Tapi yang utama di depan. Wa an yaminiha wa an yasariha, bisa di sebelah kanan jenazah, bisa sebelah kiri jenazah. Qariban minna, jangan jauh-jauh dari jenazah, tapi dekat dengan jenazah. Ini mazhab Syafi'i. Ini diambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Yang berikutnya adalah, masih banyak adabnya ini yang kita perlu pahami. Apa? Kalau mayit sudah dikuburkan, saya nggak bicara tentang penguburan ya. Penguburan ada tata caranya. Itu kalau ukuran kedalaman kuburan jangan terlalu cetek. Minimal ukuran kita itu ditambah lagi sekitar berapa meter itu? Berapa biasanya? Di sini berapa? Berapa? 1,5 meter. Jangan juga kita cuma 1,5 meter. Ada tuh yang cetek banget itu, dia digali cuma segitu, nggak boleh itu. Itu bahaya itu. Itu bisa membuat binatang buas bisa mencium baunya, nanti bisa digali, bisa dimakan. Kalau kedalaman tidak. Nah, di sini saya langsung singkat aja, nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan kalau ada waktu. Tusannu ta'ziyatu ahlil mayyit, mana itu? Tusannu ta'ziyatu ahlil mayyit khilala 3 ayamin minal maut. Disunahkan takziah. Takziah ini artinya menghibur. Siapa? Ahlil mayit, keluarga yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Khilala 3 ayamin minal maut, selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena orang yang ditinggal itu rapuh selama 3 hari. Orang yang ditinggal keluarganya, kesedihannya itu tinggi terhadap orang yang meninggal. Hari pertama itu bisa berkonsekuensi kepada soal jantungnya. Maka kita pada saat orang meninggal kita datang, hadir duduk di situ. Kedatangan kita itu membuat dia senang, dia melupakan yang meninggal. Karena diajak ngomong, diajak dihibur dan sebagainya, itu dihibur tuh. Dihibur, sabar, ente semuanya ada hikmahnya dan sebagainya. Dihibur. Jadi memori dia, ingatan dia untuk sementara hari itu hilang terhadap yang sudah meninggal, terkait dengan masa-masa bahagianya dulu. Malamnya kita pulang, dia teringat lagi tuh. Paginya kita datang lagi, lalu kemudian malamnya kita takziah, baca tahlil dan sebagainya, mengirimkan doa dan sebagainya. Itu membuat dia menjadi gembira lagi, bahagia. Sampai 3 hari. Nah setelah itu baru dia normal. Kalau sudah 4 hari sampai seminggu, dia mulai normal. Makanya takziah kita itu bisa mengurangi rasa sedih dia yang bisa mengantarkan kepada penyakit. Maka Islam mengajarkan takziah. Itu hebatnya Islam. Sampai seminggu, ada yang sampai 10 hari. Kira-kira boleh nggak tuh? Ada yang seminggu, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan ada orang yang mengharamkan, nggak ada dasarnya dari Nabi. Jawabannya adalah al-aslu fil muamalat
al-ibahah. Prinsip dasar dalam setiap muamalah dan adat kebiasaan itu boleh. Illa ma dallat dalilu ala tahrimi. Kecuali ada dalil yang melarang. Saya beri contoh. Maulid. Maulid ini ada nggak pada zaman Nabi? Hah? Nggak ada. Maulid ini muamalah atau ibadah? Muamalah, bukan ibadah. Ibadah itu udah ada ketetapannya. Nah, berlakulah prinsip al-aslu fil maulid al-ibahah. Prinsip dasar dalam maulid itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Saya pernah didebat tuh sama orang-orang salafi di Palu. Ustadz, ini maulid diadakan oleh masyarakat sini itu bid'ah, haram. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah bid'ah. Semua yang bid'ah yang tidak ada zaman Nabi itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat masuk neraka. Bayangkan itu. Dia punya paman. Saya tanya, ini memang nggak ada pada masa Nabi, tapi ada nggak dalil yang mengatakan Nabi melarang maulid? Diam dia. Coba carikan dalil yang mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an maulidir Rasul. Nabi melarang maulid Nabi. Cari dalilnya. Kalau ada dalilnya melarang, saya nggak akan maulid. Nggak bisa cari, memang nggak ada dalilnya, karena dia muamalah, al-ada, kebiasaan. Orang kebiasaan itu terserah. Selama tidak ada dalil yang melarang, silakan. Selama tidak melanggar syariat, nggak ada masalah. Nah, termasuk 10 hari, 20 hari, 1 bulan, 1 tahun haul, tidak ada dalil yang melarang. Dan itu banyak manfaatnya. Pertama, kita zikir. Kedua, silaturahmi. Di situ ada sedekah dan lain sebagainya. Sedekah itu bagi orang yang meninggal keluarga itu ditujukan buat yang sudah meninggal. Bukan memberatkan. Kalau memberatkan dia nggak akan melakukan. Tapi bagi dia ingin memberikan makan kepada yang hadir dengan tujuan sebagai sedekah yang akan dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Dan itu banyak dilakukan banyak orang. Nah, ini yang perlu dipahami. Maka takziah itu sesuatu yang disunahkan karena maksud dan tujuannya adalah baik. Apa dalilnya? Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Jika seorang muslim bertakziah, yu'azzi, bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, Allah akan memakaikan kepadanya, kasahu ini memakaikan apa? Dari pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Artinya apa? Allah motivasi kita supaya banyak melakukan takziah. Malam 1, malam 2, malam 3, kalau ada yang mampu sampai malam ke-7, kalau nggak mampu malam 1 aja nggak apa-apa, tidak ada aturannya kok. Nanti ada orang yang hari 100 yang mampu silakan. Kemudian dia masak, dia berikan kepada orang yang hadir, itu adalah sedekah buat almarhum, pahalanya dapat. Atau dia kasih yasinan tuh ibu dikasih, itu wakaf. Kalau seandainya orang yang dapat surat yasinan dari almarhum lalu dia baca, pahalanya dapat orang yang sudah meninggal. Makanya mereka buatkan Quran, kasih Quran itu. Tujuannya itu, tujuannya bagus. Nah, yang selanjutnya adalah yang penting ziarah kubur. Nah, ini penting, Pak. Jadi kalau sudah lama mayit itu, supaya kita tidak melupakan orang yang sudah meninggal, Nabi membuat syariat. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita melaksanakan ziarah kubur. Ziarah kubur penting. Yang dulu pernah dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nabi mengatakan dulu saya larang kalian ziarah kubur karena iman kalian belum kuat. Khawatir kalian minta sama kuburan. Kalian khawatir kalian nanti menangis-nangisi kuburan. Ala fazuruha. Tapi sekarang silakan ziarah. Iman kalian sudah kuat. Maka kemudian ziarah kubur menjadi syariat. Sesuatu yang penting. Karena dia syariat, manfaatnya banyak. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu bisa dilihat dalam kitab Mukhtasar Al-Tazkiratil Qurtubi. Insya Allah malam keempat nih pengajian kita di rumahnya siapa? Bang Kim? Hussein ya, itu membahas tentang itu. Amalan yang bisa membuat kita ingat kematian. Nah, salah satu yang disebutkan adalah ziaratul kubur.
Nah, di sini ada adabnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji disebutkan min adabi ziaratil kubur. Di antara adab ziarah kubur, penulis kitab mengatakan idza dakhala zairul maqbarata nudiba lahu ayyusallima 'alal mauta qailan. Barang siapa seorang peziarah kubur memasuki satu pekuburan, maka disunahkan kepadanya untuk memberikan salam kepada orang yang sudah meninggal dengan salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kesejahteraan buat kalian wahai penempat rumah orang-orang beriman. Insya Allah kami akan mengikuti. Artinya kalian sudah masuk, insya Allah kami akan mengikuti. Ingat, kematian itu bukan mati hilang, bukan. Kematian itu pindah alam, dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi nggak mati tuh. Jangan kita anggap mati. Yang mati itu badannya, ruhnya enggak. Ruhnya tetap abadi. Maka ketika orang meninggal, itu adalah terputusnya ruh dari badan. Badannya fana, hancur, dimakan cacing tanah, ruhnya tetap hidup. Nanti yang ditanya di dalam kuburan siapa? Ruhnya. Ketika orang sudah meninggal lalu dikuburkan, datanglah malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Yang ditanya badannya atau ruhnya? Ruhnya. Ditanya ruhnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, dan seterusnya itu ditanya. Jadi perpindahan. Karena dia berpindah, dia tidak mati, pindah tempat, transit. Karena dia tidak mati, maka ketika kita masuk rumah orang yang beriman, yang berbeda alam, kita ucapin apa? Assalamualaikum. Kesejahteraan buat kalian. Kira-kira kalau salam itu pantas nggak diucapkan buat orang yang sudah meninggal, yang mati? Pantas nggak? Tidak pantas. Tetapi ini pindah alam. Kita nanti kalau udah meninggal, itu ruh kita masuk ke alam barzakh, maka mempunyai kehidupan sendiri. Yang kehidupan itu, orang yang berada di alam barzakh bisa mengetahui keadaan dunia, kehidupan dunia. Kita nggak bisa melihat kehidupan alam barzakh. Maka ketika masuk ke dalam kuburan, kita ucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mereka menjawab salam kita, tapi kita nggak mendengar jawaban mereka. Anda bisa bayangkan Pak, kalau kita masuk kuburan, kita ucapin salam Assalamualaikum, terus mereka yang dalam kuburan jawab Waalaikumsalam. Kira-kira kabur nggak kita? Kabur. Kita ditutup nih telinga kita, nggak mendengar. Tetapi orang yang hidup di alam itu mendengar ucapan itu dan dia menjawab salam. Kalau kita ingin tahu tentang kehidupan alam barzakh, baca kitab Tazkiratul Qurtubi yang sudah diikhtisar oleh Abdul Wahab Sya'rani, Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, yang biasa kita baca setiap malam ke-2 dan ke-4 di pengajian kita. Itu menggunakan kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi supaya kita tahu ada alam barzakh, bagaimana kehidupan alam barzakh, dan orang yang berada di alam barzakh itu punya kehidupan tersendiri. Nah, berikutnya adalah waliyaqra indahum ma tayassara minal Quran. Kalau kita sudah masuk kuburan, maka bacalah surat-surat yang mudah bagi kita dari Al-Quran untuk dihadiahkan ke mereka. Waliyaqra indahum ma tayassara minal Quran. Dan hendaklah membaca di sisi mereka ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Fa inna rahmata tanzilu haitsu yuqra'ul Quran. Karena ketika dibaca Al-Quran, rahmat akan turun. Tsummal yad'u lahum aqibal qira. Kemudian setelah membaca Al-Quran, maka berdoa. Wal yuhdi misla sawabi tilawatihi di arwahim. Dan menghadiahkan pahala bacaan itu kepada ruh-ruh mereka, arwah. Maka kita bilang ruh. Misalnya ini banyak juga orang yang baca tahlil. Kalau perempuan dibilang ila ruha, salah. Ila ruhi. Laki-laki ila ruhi juga. Al-Fatihah ila ruhi fulan bin fulan. Al-Fatihah ila ruhi fulanah bin fulan. Bukan ila ruha. Dia bilang ini perempuan ruha. Enggak ada ruha perempuan. Ruhi, semuanya ruhi. Kalau dia banyak,
arwah. Misalnya begini, khususun ila arwahi manijtama'na hahuna bisababi. Khususnya buat ruh-ruh yang kami kumpul di sini karena mereka. Itu kan kalau kita baca tahlil kan baca itu banyak tuh. Al-Fatihah ila ini, Al-Fatihah ini, Al-Fatihah dan seterusnya dibaca. Sebenarnya baca gini aja, Al-Fatihah ila arwahi fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, begitu aja, nggak usah Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh, capek. Al-Fatihah ila arwahi A bin B, B bin C bin D, gitu aja. Nggak usah dibaca berulang ila ruh. Kalau perempuan ila ruha, salah. Ruhi sama. Karena saya pernah dengar begitu, makanya saya beritahu supaya jangan sampai kita keliru. Karena kalau keliru berulang-ulang kalau nggak diberitahu. Fa inna du'a marjuul ibadah. Karena doa setelah membaca Al-Qur'an itu paling mudah diijabah oleh Allah. Kalau kita baca Quran lalu kita doa, itu paling mudah diijabah. Wa idas tujibat du'a'u istafadal mayyitu min thawabil qira'ah. Kalau doa itu diijabah, maka al-mayyit bisa mengambil manfaat istafadal mayyit dari pahala bacaan yang dibaca orang yang ziarah kubur. Maka pada saat ketika kita ziarah kubur, tujuan pertama supaya kita ingat bahwa kita akan mati, yang kedua itu lebih mudah diijabah oleh Allah pada saat di dekat kuburan kita berdoa kepada Allah, kita kirimkan doa kita dan pahala-pahala bacaan kita Al-Quran, tasbih, tahlil, tahmid, salawat kepada Nabi dan seterusnya kita kirimkan, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa orang yang baca tahlil itu doanya apa? Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis. Artinya apa itu? Ya Allah, terima dan sampaikan pahala bacaan Quran yang kami baca, selawat yang kami baca, tasbih, tahmid, tahlil yang kami baca. Kepada siapa? Kepada Nabi, kepada saudara-saudaranya Nabi, minal anbiya wal mursalin, kepada para sahabat, keluarga Nabi dan seterusnya, kepada orang tua kita, baru khususon ila ruh, khususnya kepada ruh di mana kita berkumpul karena kematian dia di sini. Itu artinya begitu. Ini bagian dari menerjemahkan dari fikih ini. Fikih yang terkait dengan persoalan ihda'ud thawab. Kira-kira sampai enggak? Insya Allah sampai. Kalau tidak percaya, gampang eksperimennya, mati dulu. Nanti saya kirimkan Fatihah, nanti buat laporan. Kira-kira sampai atau tidak? Nah sekarang saya berikan ini logika. Misalkan saya bacakan Fatihah, lalu saya kirim kepada orang meninggal, tidak sampai, saya masih untung enggak? Masih untung, saya dapat pahala membaca daripada tidak sama sekali. Tiba-tiba sampai bacaan itu, untung nggak? Untung 2 kali. Pahala membaca, pahala sampai. Itu kalau logikanya, kalau dianggap tidak sampai, kita masih dapat pahala. Jadi terakhir ada satu cerita, ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari yang menulis kitab Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Dia menulis kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dia cerita, satu ketika ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpi itu dilihat banyak orang bangkit dari kuburan, lalu duduk di pusara kuburan, tiba-tiba berebutan, memperebutkan sesuatu yang ulama ini nggak tahu apa yang direbutkan. Di satu sisi ada seorang tua tidak berebutan dengan yang lain. Didatangilah orang itu, dia tanya, Pak, yang mereka rebutkan itu apa? Mereka itu sekarang sedang ngerebutin itu, bacaan-bacaan tahlil, tasbih, tahmid, selawat, qiraatul Quran yang dibaca orang yang masih itu, yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi bersifat umum, minal mu'minin wal mu'minat. Umum, paketnya paket umum, bukan paket khusus. Jadi rebutan dia. Loh kok Bapak enggak bersama mereka? Apa kata Bapak itu? Saya sudah cukup. Karena saya setiap hari dapat kiriman pahala bacaan Quran anak saya masih hidup. Jadi anaknya setiap hari baca Quran dikirimkan bacaan atau pahala dari bacaan Quran. Lalu dia sebutkan ciri-ciri dari anaknya itu. Ternyata pedagang kain di satu pasar,
Besoknya dicek ternyata benar, kerjaannya baca Quran, sambil nunggu dagangan dia baca Quran. Setelah itu dia kirimkan pahala buat orang tua yang sudah meninggal. Beberapa tahun kemudian ulama ini mimpi lagi mimpi yang sama, tetapi dalam mimpi itu orang tua yang dia temukan dalam mimpi pertamanya yang tidak berebutan, ternyata berebutan dia. Besok pagi dia cari di pasar, anaknya sudah meninggal dan nggak ada lagi yang ngirimin. Makanya kalau ada punya anak Pak yang diajarkan pertama kali baca Quran, suruh mengirimkan kepada orang tuanya kalau sudah meninggal. Suruh. Itu yang bermanfaat. Jangan disuruh cari materi, tapi ajarkan Quran. Nah, kalau kamu sudah baca Quran bagus, nah, kirimkan setiap baca Quran buat saya. Nah, itu bagus. Supaya pahala itu terus-menerus mengalir sampai akhir zaman. Kalau kita punya keturunan begitu, alhamdulillah. Yang paling enak tuh para ulama. Jadi dapat kiriman terus. Setiap saat, setiap waktu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu berlebihan, waktu banyak terambil. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.